fikih itu penting, tapi lebih penting lagi adalah tasawuf. Karena fikih itu hasil olah pikir, kalau tasawuf itu olah zikir, hati. Karena itu fikih itu ijtihadi, kebenarannya itu nisbi, tidak mutlak. Kalau hati itu sifatnya zihni, ya, dan itu lebih sambung, alaqah ila rabbi, pada Tuhan, itu lebih sambung. Gerak hati itu lebih bersih, lebih murni dibanding dengan pikir. Kalau pikir itu masih banyak unsur-unsur unsur-unsur syaitoniahnya itu bisa masuk ke dalam. Contoh, kalau kita itu diskusi tentang keilmuan, maka yang terjadi apa? Unjuk rasa kekuatan, ya toh? Ingin menunjukkan saya paling pintar, saya paling bisa. Itu kalau keilmuan, bukan mencari rumusan yang benar, tapi siapa yang paling al-hujjah min haitsul qawi, kekuatan alam. Itu biasanya gerak hati susah dikendalikan, maka yang terjadi adalah nafsu, otak berkolaborasi dengan nafsu, tidak lagi dengan. Karena apa? Karena ingin diakui sebagai yang pintar. Namanya furud ilmu. Kalau furud ilmu kan begitu. Ya. Coba lihat kamu di Basul Masail itu, debat-debat saling engkel. Intinya ingin hujahnya diterima dan diakui. Apa yang salah? Tidak ada yang salah kalau hatinya terkendali. Bukti hati terkendali itu apa? Tidak ada emosi. Kenapa? Ada kesadaran bersama. Kebenaran fikih itu kebenaran ijtihadi. Kebenaran ijtihadi itu sifatnya relatif, nisbi, tidak ada yang mutlak. Kenapa? Karena fikih hasil olah fikih manusia. Manusia itu relatif. Karena manusia relatif tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang mutlak. Ya kan? Tidak mungkin loh, kita relatif kok mau berpikir mutlak. Tidak mungkin. Sesuatu yang relatif pasti hasilnya relatif. Tidak, bahkan Imam Syafi'i mengatakan qaulun al-haq yahtamilul khata, wa qaulukal khata yahtamilul al-as-shawab. As-shawab bukan hak. Qaulun as-shawab yahtamilul khata, wa qaulukas khata yahtamilus shawab. Pendapat saya ini benar, tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Sementara pendapat kamu itu salah menurut saya, ya toh? Menurut saya pendapat kamu itu salah, tapi yahtamilus shawab, bisa jadi mengandung kebenaran. Itu sebetulnya suatu bentuk pengakuan. Kenapa? Karena yang namanya mujtahid itu harus yakin, hakul yakin, bukan dot terhadap kebenaran yang dia temukan. Wajib dia meyakini kebenaran yang dia temukan, wajib. Nah, orang lain tidak punya kewajiban untuk mengakui kebenarannya. Kalau dianggap logikanya masuk, hujahnya kuat, dalilnya kuat, maka dianggap bisa diterima kebenarannya. Itu kebenaran fikih. Makanya dalam satu mazhab pun sering kali terjadi, ya, di Syafi'iyah, di semua mazhab. Imam Syafi'i sendiri sering berbeda dengan Syafi'iyah. Qaul Syafi'i dengan qaul Syafi'iyah itu beda. Kalau Syafi'i, ya Imam Syafi'inya, Asy-Syafi'iyah itu belum tentu Imam Syafi'i. Bisa Imam Nawawi, bisa Imam
Al-Ghazali juga, ya. Jadi itu menunjukkan perbedaan yang terjadi dalam fikih. Tidak ada yang mutlak. Kalau tasawuf, ini bergerak hati, ya. Ketika merasakan, kaul-kaul di hikam itu saya baca sebagian, masya Allah, ini penting untuk dibaca, menyentuh betul, menyadarkan kita akan keterbatasan, ya, akan kenisbian, kedhaifan, kelemahan kita, dan apa yang paling penting, bahwa selama ini kita itu tidak lepas dari rongrongan setan untuk menjerumuskan kita. Itu yang penting, kesadaran bahwa kita senantiasa siap dijukrak oleh setan. Sholat merasa khusyuk, itu setan sudah masuk. Perasa itu, karena kalau sudah perasaan yang main, itu setan yang masuk. Repot aja. Makanya kita itu memang yang baik sholat khusyuk. Al-khusyuk itu tandanya apa? Al-jawari, al-a'dha. Tubuh kita ini yang merasakan getarannya, bukan perasaan, tapi tubuh kita ini merasa nyaman, merasa nikmat gitu, yang tidak terlukiskan. Itu orang khusyuk. Bukan fokus, bukan konsentrasi, ya. Nah, itu sering disalah. Memang salah satu indikatornya kita itu fokus. Tapi ada kala lalu tereduksi menjadi fokus pada bacaan. Nah, itu bukan khusyuk. Khusyuk itu indikator utamanya apa? Al-jawari a'dha'il badan ini, anggota tubuh kita ini yang merasakan. Bukan perasaan, tapi anggota tubuh kita ini merasakan kenikmatan yang luar biasa. Makanya orang ibadah itu toksik, gitu ya. Apa istilahnya? Kecanduan itu apa? Edik. Orang ibadah tuh kecanduan kalau dia sampai merasakan lazzatul ibadah kayak gitu. Jadi bukan pikiran, tapi kenikmatan yang dia rasakan. Kurang terus. Jadi orang sholat sampai katanya saya juga hamil, kena panas tidak terasa, digigit ular nggak terasa. Jadi kata al-jawari kita itu lagi merasakan itu, ya. Idealnya kita sampai ke sana. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa, sebisa aja. Kita itu sudah sujud kepada Allah sudah luar biasa. Itu sudah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ya, sudah. Ya kita apa adanya kepada Allah. Allah Rahman Rahim kok. Ya Allah, saya tidak bisa khusyuk, bisanya ya sholat ini ya sudah. Tak perlu memaksakan diri berproses. Yang penting kita istiqomah menjalankan. Kayak kemarin, dia ini juga kesadaran ke saya, kasus kemarin mufarokoh itu juga konteksnya seperti itu. Kebenaran fikih itu jangan dijadikan pedoman dalam amal, harus dibungkus dengan kebenaran akhlak, adab, tasawuf. Terlalu banyak contohnya, mulai dari ulama-ulama kita. Bagaimana Imam Syafi'i ketika bermain dengan jadi imam di Imam An-Najamuddin, yang Hanafi itu, yang tidak berpendapat Imam Malik yang berpendapat kunut itu tidak Hanafi ya. Kunut itu tidak bid'ah. Imam Syafi'i itu sunnah. Tapi ketika di muridnya Imam Malik, beliau
ngimami sholat subuh ya tidak pakai kunut, meskipun beliau berpendapat kunut itu sunnah. Begitu juga siapa dong? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pendapat soal apa? Yang masyhur itu apa? Kedungan apa? Yang di masjid itu loh. Beduk dengan Mas Kumambang Gresik, ya, masyhur itu ceritanya maksudnya. Hadratus Syekh mengatakan boleh, Mas Kumambang tidak boleh. Begitu Hadratus Syekh main ke pondoknya ya Mas Kumambang, apa yang terjadi? Karena tahu Hadratus Syekh mengatakan beduk itu boleh, maka di pondoknya ditaruh beduk, dipinjami beduk untuk menghormati orang yang berpendapat kalau beduk itu boleh, padahal dirinya mengatakan tidak boleh. Ya, begitu sebaliknya ketika Mas Kumambang datang ke Tebuireng, maka Hadratus Syekh itu minta semua beduk itu disimpan sampai tetangga-tetangga di rumah-rumah tetangga pondok suruh simpan semua. Kenapa? Ada kiai yang berpendapat kalau beduk itu tidak boleh. Indah sekali. Karena apa? Kebolehan dan tidak bolehnya itu fikih, tapi menghormati. Ini persoalan hakul adab ini. Menyakiti orang itu hakul adab. Dia tahu, kalau kamu ingin menunjukkan kehebatan kamu, wah, dengan mengatakan ini ada orang sudah ngerti, kamu permalukan, wah, itu namanya kan mempermalukan. Jadi loh, mumpung ada orang kiai yang mengatakan ini tidak boleh, ayo kita adakan. Nah itu kan apa seperti itu? Jadi ada kiai mengatakan beduk haram, ayo kita tampilkan beduk, kita tunjukkan kalau beduk itu tidak haram. Bukan begitu ya, bukan. Karena debat-debat begitu, debat yang dispute, tapi membuat apa? Idkhalus surur itu fawqal ilm, membuat yang berpendapat berbeda itu merasa nyaman, merasa apa, bahagia, dihormati pendapatnya. Itu jauh lebih diutamakan. Itu khalus surur daripada hanya menunjukkan kalau kita lebih hebat apa. Ilmu itu bukan. Nah itulah apa beda tipisnya ilmu yang manfaat dengan ilmu tidak manfaat itu di situ itu. Ilmu manfaat itu pasti menyejukkan, menenteramkan. Ilmu yang tidak manfaat ya karena dari setan, dia memang panas sifatnya, nantang, ingin ujuk kekuatan. Ada khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ingin saya tunjukkan saya lebih hebat dari kamu, saya lebih pintar dari kamu. Ya. Bahkan Rasulullah bu'istu liutammima makarima akhlak, bukan ilmi tapi akhlak. Kalau dalam bahasa hukum, ilmu itu menjadi pasal, aturan, peraturan. Kenapa? Tujuannya agar tercipta kedisiplinan, ketertiban. Nah, disiplin dan tertib itu hanya terjadi kalau manusianya punya kesadaran. Nah, untuk bisa sampai kesadaran butuh paksaan. Gitu loh ya. Kalau sudah masyarakatnya sadar, tidak perlu ada peraturan. Mengapa ada peraturan? Diciptakan peraturan itu karena masyarakatnya dianggap belum memiliki kesadaran. Kalau sudah sampai pada masyarakat tingkat kesadarannya tinggi, tidak perlu ada peraturan. Karena tujuan dari peraturan terciptanya kesadaran itu. Itu namanya norma hukum. Di dalam hukum itu ada akhlak, ada moral hukum. Tujuannya hukum itu untuk mencapai moral itu. Kalau moralnya tercapai ya nggak
orang dipaksa pakai helm? Ya karena belum ada kesadaran. Helm itu bukan untuk gagah-gagahan, helm itu bukan aksesoris, tapi helm untuk menyelamatkan kita sendiri. Tapi itu pun tidak semua sadar kan. Sampai orang ada kata orang di kantor, kenapa kamu gak pakai helm? Kata polisi. Apa kamu tidak tahu kalau sudah motor pakai helm wajib? Iya tahu Pak. Kenapa nggak pakai? Karena saya nggak tahu kalau ada polisi. Jadi pakai helm kesadarannya karena takut polisi. Padahal untuk dirinya sendiri. Itu loh. Ya. Itu gambaran sipil. Man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad apa? Man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tafassaq wa man tasawwafa wa man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tazakka. Kafir zikr. Nah itu ya, karena geriak hati itu ya. Jadi saya pikir itu perlu asumsi seperti apa, konsumsi tasawuf itu perlu diajarkan ya, terutama untuk saya sendiri yang baca. Saya lama ada baca. Dulu saya alumni ya, kayak misalnya gini, ada seorang murid, dia itu tidak pernah bisa ibadah khusyuk. Dia ingin khusyuk seperti kiainya, itu gimana caranya? Akhirnya tanya, Syekh, kenapa saya kok gak pernah khusyuk, gak pernah bisa khusyuk ibadah itu? Kenapa? Jawabannya singkat saya itu apa? Li'annaka ta'budu bi'iyyaka. Coba jawab. Li'annaka ta'budu bi'iyyaka. Kamu selama beribadah membawa siapa diri kamu, maka kamu tidak akan pernah khusyuk. Maksudnya apa? Kalau kamu Allahu Akbar, sudah lepas siapa Sofiullah itu gak ada sudah. Kita berhadapan dengan Allah yang membuat saya. Kok masih menggunakan siapa saya gitu loh. Lepas aksesoris sosial, kehebatan hebat itu menurut manusia. Kok ini menghadap kepada Allah kok masih dibawa baju-bajunya. Selama kita masih seperti itu, maka kita tidak akan pernah merasakan khusyuk. Allahu Akbar, ya sudah, kita hina di hadapan Allah. We are nothing, kita bukan siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa. Kalau kita pada tingkatan itu, maka kita akan bisa merasakan ladzatul ibadah. Jangan sekali-kali ta'budu bi'iyyaka dengan membawa status diri kita. Lepas itu, copot dulu, gantung dulu baju-baju kehebatan kamu itu, gantung dulu. Kamu bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kok masih menunjukkan ya itulah, itu salah satu wujud bagaimana setan itu begitu aktifnya menyerang hati kita. Karena hati ini memang chipnya ya, hati manusia ini yang betul-betul menentukan gerak hidup kita ini hati. Idza saluhat kullu wa idza fasadat kullu. Al-Qudra, hati, sekupal daging, itu yang luar biasa ya. Ini yang terus dikepur oleh setan. Pertahanan manusia itu di hatinya itu. Kalau kamu sudah hatinya, kalau kamu kita ini orang sholat,
terus sujud kepada Allah, setan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati kita kecuali kita membuka diri. Membukanya dengan apa? Ya dengan suudzon, dengan hasud, sombong, penyakit-penyakit dengki, penyakit hati, riya, sum'ah. Ketika hati kamu sudah sombong, sum'ah, riya, hasud, itu artinya pintu hati kamu dibuka agar setan bisa masuk. Meskipun kamu sholat, setan bisa masuk. Kenapa? Kamu buka sendiri. Kamu persilahkan setan masuk ke dalam hati kamu. Padahal hati kamu sudah dibentengi oleh sholat. Ya, tapi yang membuka tuan rumahnya ya apa? Sehebat-hebatnya benteng, kalau dibuka sendiri ya nggak ada, jebol dulu. Ya, ini yang harus gerak hatinya harus selalu kita jaga. Ya, itu yang harus kita jaga, gerak hati kita agar kita itu senantiasa jauh dari suudzon, jauh dari menganggap, nah ini lagi, ya ini hati memang menganggap, bukan merasa itu bagian dari gerak hati yang harus kita jaga. Ya. Nanti saya cari waktunya kapan, kalau perlu ya 2 kitab sekaligus nggak apa-apa, karena memang saya di padat sekali memang jadwalnya. Kalau bisa tuh saya tidak berangkat, lebih senang begini ya. Lebih senang di rumah ngaji, ibadah, sholat. Nah ada yang bertanya, tahajud kok jamaah, tasbih kok jamaah. Saya tanya, apa ada yang hadis Nabi yang melarang? Ini konteksnya tarbiyah. Kamu di pondok sini sholat sunnat tasbih, sholat sunnat tahajud, sholat sunnat duha wajib. Wajibnya pondok, tidak lalu merubah hukum sholatnya. Sholatnya tetap sunnah, cuman aturan pondok mewajibkan yang sunnah. Jangan dibolak-balik. Memang yang baik tahajud sendirian. Makanya kalau kamu pulang ke rumah, saya tanya gimana sholat kamu. Wong di pondok diajak jemaah aja nggak sholat. Gaya dok mempertanyakan. Ini melatihkan. Yang terbaik memang namanya itu sholat privat itu. Tapi kalau kamu dengan besok berkeluarga, ajak istri kamu, bangunkan jemaah dengan istri. Yang belum nggak usah ngelamun, ya. Jadi sekedar langsung lamunan aja, langsung kemana-mana. Nah, udah saya batalkan yang itu untuk sekarang saja. Ya. Jadi itu yang terbaik, tarbiyah. Membiasakan kamu yang sudah tahunan di sini aja, kalau udah pulang ke rumah kayak sudah alhamdulillah lepas gitu. Kenapa kau nggak sholat duha? Tidak sempat. Coba ya, ingat dah ya, sholat itu tidak boleh dikodok, tidak boleh hutang sholat itu tidak boleh. Tidak ada orang bisa hutang sholat. Makanya sholat itu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, apapun alasannya. Kamu gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, tidur. Gak bisa tidur, miring. Gerakan ini gak bisa terletak. Gerakan matanya saja. Gak bisa ya disolati. Itu artinya apa? Sholat itu tidak bisa ditinggalkan.
tidak bisa dialihkan. Kalau ada saudara yang meninggal sholat, tidak bisa dikodoi. Oh, itu amal fardiyahnya kok, tanggung jawab dia kok. Artinya apa? Saya minta kamu sholat, sempatkanlah sholat duha. Karena sholat duha itu milik kamu, tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kamu sholat tasbih itu untuk kamu, sholat tahajud untuk kamu, bukan untuk siapa-siapa. Kalau kamu urusan apa, misalnya kampus, banyak orang yang bisa menggantikan pekerjaan kamu. Tapi sholat tidak ada yang bisa menggantikan. Sempatkan. Sibuknya Masya Allah melebihi Jokowi. Kalau urusan sholat langsung sibuk. Tasbih kenapa nggak sempat? Aduh, habis maghrib biasanya jagongan kalau di rumah. Itu jagongan lo melewati tasbih. Sholat itu untuk kamu, tidak bisa digantikan oleh siapapun. Milik kamu, bukan milik siapa-siapa. Tapi kalau kamu kuliah, kamu tugas apa, bisa digantikan oleh siapapun. Tapi kalau sholat tidak bisa digantikan. Puasa bisa, qadha itu bisa, tapi sholat tidak bisa. Haji bisa dihajikan. Puasa kamu nggak bisa, biasa bikin qadha. Tapi sholat tidak bisa dikodok, tidak bisa. Wah, ketika Rasulullah kesiangan, langsung bangun, langsung sholat. Itu menunjukkan apa? Bahwa sholat tidak bisa. Ketika kamu punya kesempatan, kamu wajib melaksanakan sholat. Nah, kalau kesiangan dia lain lagi, itu kan di luar kemampuan kamu. Rufi al-qalam an-salasin. Ketika kamu tidur, ketika kamu tidak normal otak kamu, lain. Tapi alasan sakit separah apapun, tetap wajib sholat. Kalau kamu nggak mampu apa, pakai pempas apa namanya itu. Orang sakit kalau sampai sakit pipis dia pakai apa itu? Yang ditandai itu selang itu. Selama bajunya suci, tak perlu kamu mengangkat. Kecuali najis semua bajunya, itu namanya kamu nanti lihurmatil waktu. Tapi sudah pakai ini semuanya, kamu nggak punya wudhu, tidak apa-apa. Yang penting bajunya wasya bakafakir, ya, baju kamu suci, kamu sholat sudah, tidak perlu kotor. Kalau kondisinya seperti itu, ya, yang penting itu makna sholat itu kayak gitu, nggak bisa dikodok, ya, separah apapun. Kalau kamu kondisinya sakit, pemaksa tidak apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa kena air, yang penting bajunya kamu suci, sholat. Waktunya sholat. Sudah. Absen kamu di hadapan Allah itu bebas sudah. Allah sangat mengampuni, memaafkan, karena ini hakullah. Tunjukkan kalau kamu itu tidak lalai dengan kewajiban sholat. Saya minta, saya paksa kalian bangun. Ayo. Kalau kamu sudah bisa, ngapain saya? Tapi saya juga berkepentingan. Saya bisa istiqomah bangun malam itu karena kamu nemani saya sholat. Jadi saya sangat berterima kasih. Dulu saya melihat orang tahajud itu mewah sekali. Betul. Jadi saya melihat orang sampai di Tebuiran tahun pertama itu, saya pondok melihat orang bangun tengah malam tahajud itu masih mewah bagi saya. Kok bisa?
Betul. Ini hebat sekali orang bisa tahajud. Makanya ketika Allah anugerahkan, jadi saya tahajud itu, ya setelah punya santri, tidak tahajud. Sebelum punya santri, saya menikah tahun-tahun pertama juga masih belum. Begitu ada satu termotivasi, Masya Allah, sesuatu yang saya lihat sangat mewah, istimewa sekali. Kok bisa? Saya dulu begitu terus lihat orang. Oh, saya tuh bangun jam 5 aja masih ngantuk. Ini orang kok bisa bangun jam 2 atau 3 sholat. Wah, udahlah, mewah bagi saya. Tidak terfikirkan. Allah mufakkar fi, ya, tidak terfikirkan pada saat itu. Sampai menikah pun saya ingat saya belum. Tasbih sudah. Ketika di Tebuireng saya sudah mulai istiqomah tasbih. Karena saya mendapatkan tasbih itu tidak dari Tebuireng. Kebetulan orang tua saya juga di Madura itu tasbih. Karena beliau santri Tebuireng mendapatkan, jadi saya nyambung sangatnya tasbih. Ketika saya jadi pembina di Tebuireng, maka di asrama khusus APK ya dulu, saya pembinanya, saya dawamkan sholat tasbih. Jadi sejak di Tebuireng, tahajud barusan setelah menikah. Nah ini maksud saya, kamu ngajak kalian, ayo. Nanti kalau di rumah ya sendirian, itu yang lebih afdol. Kembali ke situ. Ya, tidak ada saya aja katanya, tahajudnya sudah jadi 6 rakaat. Sholli sunatan tahajud 6 rakaatin ya, ma'as subhi wa du'a. Kesiangan lillahi ta'ala. Ayo mumpung di pondok, bismillah, kita niati riyadhah, kita niati tirakat. Insya Allah kalau sudah keluar kamu rasakan manfaatnya ya. Baik. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mu'allif hadzal kitab wa Sayyid Ahmad Al-Hashimi wa ba'ana Allah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العزة والجلال واسع الكرم عظيم الإفضال والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث لتتميم مكارم الأعمال المفضل ala kafatil makhluqat ala titra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala puji ikunillah alal istighraq. Nah ini juga alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ta'ala puji ikunillah. Hanya Allah yang mampu untuk menerima alhamdulillah. Manusia tidak mampu. Siapapun, saya ini kan sudah merasakan jadi anak sudah, jadi orang tua sudah, jadi dosen yang sudah merasakan, jadi santri sudah, jadi saya sudah saya merasakan. Dalam semua kapasitas itu,
saya merasakan kok ada orang memuji saya dengar, wah itu spontan tuh berubah. Senang berbunga-bunga itu otomatis. Ya loh? Nah kalau sudah dipuji senang berbunga-bunga itu setan masuk, wah udah kelepok-kelepok itu. Ya, langsung pekar telinganya itu. Sebenarnya Masya Allah kalau dipuji. Ya. Kita tidak tahu, padahal pujian itu tidak ada yang benar. Kalau sudah kondisi dipuji, sudah hilang, sudah terbayar. Kita itu apa aja yang harus dipuji? Apa kelebihan kita? Gak ada. Kan sombong sekali mau kita dipuji. Apa kehebatan kita itu? Ilmu bukan milik kita. Kita bisa apa-apa tidak bukan karena kita, semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah, bukan karena kita. Kesadaran itu penting. Makanya Sayyidina Ali paling tidak senang kalau ada orang memuji kamu, ambil debu, lempar ke muka. Nah, karena pasti akan menjerumuskan. Orang kalau sudah dipuji itu, wah, sudah kakinya terangkat ke atas, dijugrak doang nggak kerosok, gitu, tanpa dia sadar. Siapapun dia, apapun status sosialnya, manusiawi sekali. Itu menunjukkan bahwa kita itu kalau dipuji itu seperti dibombardir, pertahanan kita tuh langsung jebol. Ya, jadi kita itu jadi lemah pada saat itu. Dan maksudnya apa? Manusia itu tidak mampu menerima pujian, tidak mampu. Warek Cina tidak ngerti apa-apa dipuji, seneng loh. Dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak ngerti prestise, nggak ngerti status sosial. Hari ini loh dipuji semua. Padahal yang puji juga nggak serius. So aktif lah. Alhamdulillah Rabbil Izzati. Rabbil Izzati kan mengirani sifat Al-Izzah, kemuliaan, wal jalali dan keagungan, wasi'il karami, kam jembar kemuliaan, adimil ifdal, dan agung anugerah, keutamaan, wassalatu tawi sholat, maksudnya ziyadatul rahmah wa ta'adil, wassalatu tawi tambahan rahmat dan ta'adil, keagungan, wassalamu dan tambahan keselamatan, iku ala sayyidina Muhammadin, pokoknya kau tetap ingat Gusti kita rupani Muhammadin Nabi Muhammad al-mab'usi kang den utus litatmimi makarimil akhlak, untuk menyempurnakan makarimil akhlak, piro-piro kemuliaan akhlak. Saya berkali-kali menyebutkan akhlak itu beda dengan adab. Adab itu sopan santun, akhlak itu bukan sopan santun. Kesadaran spiritual itu akhlak. Ya, kamu siapa, lagi kondisi seperti apa, berhadapan dengan siapa, itu akhlak. Buahnya bisa etika, bisa moral, bisa tata krama. Ya, buah dari akhlak itu. Kalau etik itu artinya apa? Etik itu pilihan baik di antara yang baik. Di antara baik, sesama baik, misalnya saya minum ada air putih, ada kopi, ada teh, semuanya baik. Saya pilih mana? Saya pilih air putih. Itu pilihan etik. Ya, itu bagian dari akhlak. Kenapa saya pilih putih? Ada kesadaran pada diri saya, putih ini lebih sehat bagi tubuh saya dibanding. Nah, itu namanya kesadaran etik. Tidak ada yang salah. Kalau saya pilih antara minum teh sama minum
apa poli, itu namanya salah benar itu ya. Akhlak itu merupakan grand norm ya. Buah dari akhlak itu ada ya, ada tata krama, ada etika, ada estetika juga. Maka yang dipoles oleh Rasul makarimal akhlak, bukan indikatornya ya ada, itu salah satu buahnya juga apa namanya etik, estetik, itu moral, itu bagian dari akhlak. Al-mufaddal kang diutamakan ala kafatil makhluqati ingatasi keseluruhan sekabiane biro-biro makhluk alal itlaqi ingatasi kang mutlak wa ala alihi lakum muka tetap ingatasi keluarga dari Rasul masobi sunnati kang dati biro-biro masobi misbah lampunya sunnat al-a'lami kang den serupa akan as-subha ashabi sunnati piro-piro pintu apa lampunya sunnah al-a'lami kang apa meliputi seluruh alam wa ashabihi lan piro-piro sahabat Nabi al-badilin akan telah apa mewakafkan badilin badrun yang menyerahkan piro-piro wong kang menyerahkan anfusahum ing piro-piro awak dhewe ashab li tawdihi syara'i untuk taudih apa wada itu terang untuk bertelakan bersinarkan asyara'i piro-piro syariat wal ahkam dan piro-piro hukum wa ala sa'iril a'imati lan muka-muka tetap ingatasi seluruh piro-piro umat al-mujtahidin dan piro-piro wongkang ijtihad al-qa'imin dan piro-piro wongkang al-qa'imin dan piro-piro wongkang cukup bihifdi namusiddin kalawan menjaga namusiddin pokok tiangnya agama wa ashabihi dan pira-pira sahabatnya Nabi al-badilin. Itulah kelebihan sahabat Rasul. Sahabat itu disebut sahabat karena pasti masuk surga. Kenapa pasti masuk surga? Karena rata-rata semua sahabat itu pasti al-badili, orang yang mewakafkan hidupnya untuk tegaknya syariat Islam. Jadi hidupnya memang semata-mata untuk Islam. Itu sahabat. Makanya dia dijamin masuk surga. Amma ba'du falamma kana dalam sebuah serikono apa ilmu sunnati. Falamma kana dalam sebuah serikono apa ilmu sunnah an-nabawiyah kitab Nabawiyah ba'da al-Qur'anil Karim iku a'zamal ulumi qadra a'lamal falamma kana dalam sebuah serikono apa ilmu sunnah an-nabawiyati sunnah nabawiyah ba'dal Qur'anil Karim ana iku a'zamal ulumi lebih utama nih, lebih agungi ilmu apa nih kodrat derajatnya kadarnya wa arqaha lebih luhurnya ulum apa nih syarafat mulyanya wa fakhran lan kebanggaannya in karena alaihi ikatasi karena alaihi ikatasi apa itu
ilmu sunnah mabniyun, itu ditanamkan apa kawaidu ahkam syariati, piro-piro kaidah hukum syariat al-islamiyyah. Wa bihi la kalawat ilmu sunnah an-nabawiyah tadharu, jadi jelas apa tafasilu mujammalatil ayat, tafasilu piro-piro tafsir, penjelasan rinci mujammalati, piro-piro ke globalan, mujammalatil ayati, piro-piro ke globalan di ayat al-Qur'aniyati kamongso Quran. Dengan adanya ilmu sunnah sebagai ilmu yang paling mulia derajatnya setelah Al-Quran Karim, karena dengan ilmu sunnah itulah menjadi jelas ayat-ayat Al-Quran yang global menjadi tafsir, dijelaskan secara tafsir terperinci detail, bahkan ketentuan-ketentuan yang bersifat global mujmal ditakjidi, dikojiti oleh hadis, dijelaskan oleh hadis, disyarahi oleh hadis. Kaifala yang ta'opola ora oleh aku syarafat a'adhal al-hulu wa masdaruhu utawi halih utawi sumbernya ilmu sunnah, wa masdaruhu halih utawi sumbernya ilmu sunnah iku amman saking wong la yatiku kang tidak ngomong sapa man anil hawa saking hawa nafsu, anil pastine huwa utawi bantuk man, huwa utawi man iku illa kecuali wahyun, huwa utawi bantuk ngomongnya orang itu illa kecuali wahyun, berupa wahyu yuhakan di wahyukan apa wahyu. Fahuwa al-mufassiru lil kitab wa innama nataqan nabiyyu lana bihi an rabbihi. Fahuwa ali utawi nabi iku al-mufassir, orang yang memberikan tafsir lil kitab bagi kitab Al-Quran. Wa innama nataqan al-fatini berbicara dawuh sapa an-nabi lana bagi kita bihi kalawan al-kitab an rabbihi saking pengirane nabi. Ahbab tu sedang sapa ingsun ina mutalaati ing dalam nalika mempelajari sapa ingsun kutubal hadis ing pira-pira kitab hadis as-sittati kabla as-sahihati kan sahih al-mu'tabarati kan mu'tabar al-antakhabba yaitu antakhiba yaitu apa? Pilih sapa ingsun bina saking sita kitaban ing kitab jami'an kan merangkum di ahasi di mari pira barik luwih bagusi bahasi di pira-pira kan bagus. Maksudnya apa? Dipilih dari kutubus sita itu hadis-hadis yang terbaik menurut ukuran makhluk al-ahadisu nabawiyah wallahu al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.